Bayangkan, seorang CEO tampan menemukan gadis muda tanpa ingatan di tengah hujan. Ia membawanya pulang dan tanpa sadar jatuh cinta padanya. Tapi saat kenangan gadis itu kembali, satu rahasia besar terungkap. Dia adalah wanita dari malam itu, malam yang selama ini menghantui sang CEO. Inilah kisah tentang takdir, luka, dan cinta yang tak bisa dilupakan. CEO membawa pulang gadis amnesia. Langit Seoul malam itu gelap dan berkilau oleh cahaya lampu kota. Di balik jendela suite hotel mewah, Kang Junho, seorang CEO muda berusia 30 tahun, menatap kosong ke arah hujan. Ia dikenal dingin, berhati batu, dan tidak pernah percaya pada cinta. Namun malam itu, segalanya berubah. Ketika pintu kamarnya terbuka, seorang wanita muda berusia 24 tahun masuk dengan langkah tergesa. Wajahnya panik, air mata membasahi pipinya. Dia seperti melarikan diri dari sesuatu. Junho sempat ingin mengusirnya, tapi ketika menatap mata wanita itu, mata yang bergetar ketakutan namun indah bagai kaca, langkahnya terhenti. "Aku hanya butuh tempat bersembunyi sebentar," bisiknya. Tanpa kata, Junho menyerahkan handuk. Hujan deras, dingin, dan rasa kasihan bercampur di udara. Malam itu, tanpa rencana, tanpa nama, sesuatu terjadi di antara mereka. Keduanya larut dalam pelukan yang hangat namun penuh luka. Keesokan paginya, wanita itu pergi. Yang tersisa hanya liontin bintang di atas bantal dan hati Junho yang tak pernah tenang sejak saat itu. 3 bulan berlalu, Junho mencoba melupakan, menenggelamkan diri dalam kerja. Namun setiap malam, wajah itu kembali menghantui pikirannya. Suatu hari di tengah hujan deras, mobil Junho hampir menabrak seorang gadis yang jatuh di pinggir jalan. Tubuhnya lemah, basah kuyup, wajahnya penuh luka. Ia segera membawanya ke rumah sakit. "Namanya siapa?" tanya perawat. Gadis itu hanya menatap kosong. Aku tidak tahu." Dokter menjelaskan bahwa gadis itu mengalami amnesia akibat trauma parah. Junho menatapnya lama. Ada sesuatu pada wajah itu. Sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Tanpa sadar, kata-kata itu keluar dari bibirnya. "Aku akan membawanya pulang." Gadis itu diberi nama Harin oleh Junho. Ia tinggal di mansion besar milik sang CEO, rumah megah dengan taman mawar yang indah, tapi dingin, sepi, dan tanpa tawa. Awalnya, Harin takut. Ia tidak tahu siapa dirinya, mengapa pria asing ini begitu baik. Namun Junho tak pernah bersikap kasar. Ia menyiapkan kamar sendiri untuknya, memerintah pelayan agar memperlakukannya dengan hormat. "Anggap ini rumahmu," katanya singkat. Hari demi hari, suasana berubah. Harin mulai tersenyum, memasak sarapan, menyiram bunga di taman. Ia menulis catatan kecil di dapur. "Terima kasih Tuan Kang, kopinya sudah siap." Dan entah mengapa, hal kecil itu membuat Junho senyum setiap pagi. Di kantor, rekan-rekan Junho heran. "Sejak kapan bos kita tersenyum?" canda sekretarisnya. Namun di balik tawa itu, Junho menyimpan kebingungan. Wajah Harin, gerak tangannya, bahkan cara ia menatap mata, semuanya terasa terlalu familiar. Suatu malam, Harin tanpa sadar bersenandung lagu lembut di dapur. Lagu yang sama yang pernah terdengar di kamar hotel 3 bulan lalu. Junho terdiam di ambang pintu, menatapnya. Hatinya bergetar, namun ia menolak percaya. Tidak mungkin, dunia tidak sekecil itu, gumamnya. Suatu sore, Harin tengah beres-beres kamar dan menemukan sebuah liontin bintang di kotak kecil. Ia merasa aneh, seolah benda itu punya makna besar baginya. Ia memakainya di leher. Ketika Junho melihat liontin itu, matanya melebar. "Dari mana kau dapatkan itu?" Harin mantapnya bingung. "Aku menemukannya di saku bajuku saat pertama kali sadar di rumah sakit." Darah Junho terasa berhenti. Liontin itu adalah milik wanita dari malam itu. Malamnya, Junho memanggil detektif pribadi. Ia memberikan potongan informasi, meminta penyelidikan tentang identitas Harin sebelum amnesia. Beberapa hari kemudian, hasilnya tiba. Nama aslinya Han Harin, seorang desainer muda. Dia menghilang setelah kecelakaan mobil 3 bulan lalu. Malam yang sama dengan malam itu, Tuan Kang. Laporan itu jatuh dari tangan Junho. Nafasnya memburu. Jadi selama ini, dia adalah wanita itu.
Sejak tahu kebenaran itu, Junho semakin melindungi Harin. Ia tahu seharusnya berkata jujur, namun ia takut. Takut Harin akan pergi jika tahu segalanya. Ia mulai memanjakannya, membawanya berbelanja, menjemputnya dari taman dengan payung, bahkan menemaninya menonton drama. Harin merasa nyaman tapi juga bingung. Aku merasa seolah kita pernah saling mengenal jauh sebelum ini, katanya lembut. Junho hanya membalas dengan senyum sedih. Mungkin takdir sedang mempertemukan kita lagi. Suatu malam, Harin jatuh pingsan. Ketika sadar, ia menjerit. Gambaran malam itu muncul kembali. Kamar hotel, wajah pria yang memeluknya, dan liontin yang jatuh dari lehernya. Tidak mungkin, bisiknya gemetar. Ia menatap Junho dengan air mata. Kau pria dari malam itu? Junho terdiam, matanya berkaca-kaca. Iya, dan sejak malam itu, aku mencintaimu. Harin menangis, tak tahu harus marah atau tersentuh. Namun ketika ia melihat ketulusan di mata pria itu, hatinya luluh. Malam itu, mereka menangis dalam pelukan yang sama. Bukan karena dosa, namun karena takdir memberi kesempatan kedua. Beberapa minggu kemudian, Harin mulai pulih sepenuhnya. Ia kembali menggambar, kembali tersenyum, dan kini tinggal bukan karena kasihan, tapi karena cinta. Junho memegang tangannya di taman bunga. Terima kasih sudah kembali padaku, ucapnya. Harin tersenyum lembut. Bukan aku yang kembali Momo, tapi hatiku yang menemukan rumahnya. Mereka berjalan bergandengan tangan di bawah langit sore Seoul, seperti dua jiwa yang akhirnya pulang dari kehilangan panjang. Karena cinta sejati tidak pernah hilang, hanya menunggu saat yang tepat untuk dikenang kembali. Beberapa minggu setelah ingatan Harin kembali, kehidupan mereka terlihat sempurna. Namun di balik senyum lembut Harin, tersimpan luka yang belum sembuh. Ia menemukan berita lama di internet. Foto dirinya 3 bulan lalu berlumur darah, dan laporan polisi yang menyebut kecelakaan itu bukan kebetulan. Mobil yang menabraknya adalah milik perusahaan besar pesaing Kang Group. Harin terdiam. Apakah malam itu bukan hanya takdir, tapi konspirasi? Ia mencoba menyembunyikannya dari Junho. Namun tatapan dingin pria itu membaca segalanya. Kau menyembunyikan sesuatu lagi bukan? Tanyanya pelan. Harin terisak. Aku hanya takut kalau semuanya akan membuatmu terluka. Untuk pertama kalinya, Junho memeluknya erat tanpa bicara. Tidak apa-apa. Kali ini biar aku yang melindungi. Penyelidikan dimulai. Ternyata Direktur Choi, rival bisnis Junho, yang memerintahkan kecelakaan itu. Karena ingin menggulingkan Kang Group dan memanfaatkan Harin yang dulu bekerja di perusahaan desain miliknya. Namun saat tahu Harin masih hidup dan kini bersama Junho, Choi mulai bertindak lagi. Seseorang menyusup ke rumah mereka, menghapus data proyek penting, bahkan mencoba mencelakai Harin di jalan. Ketakutan menghantui malam-malam mereka. Harin gemetar di pelukan Junho. Kenapa orang sekejam itu? Junho menatap matanya lembut. Dunia kejam. Tapi aku tidak akan biarkan mereka menyentuhmu. Ia memindahkan Harin ke villa pribadinya di pinggir laut, jauh dari kota. Di sanalah cinta mereka tumbuh lebih dalam, sederhana, tulus, tanpa kebisingan dunia. Sore itu langit berwarna jingga. Harin duduk di dermaga, rambutnya tertiup angin. Di belakangnya, Junho datang dengan setangkai mawar putih. Ia berlutut. Han Harin, meski kita bertemu dalam cara paling aneh, aku tahu satu hal. Aku tidak ingin hidup tanpa senyummu. Harin menatapnya dengan mata berkaca. Bagaimana kalau suatu hari aku lupa lagi? Bagaimana kalau takdir memisahkan kita lagi? Junho senyum hangat. Maka,
Aku akan membuatmu jatuh cinta lagi. Setiap hari, air mata mengalir. Harin mengangguk dan memeluknya erat. Ya, aku mau. Namun kebahagiaan mereka belum lama. Direktur Choi yang kini terpojok mencoba langkah terakhir, menyebarkan video lama dari malam itu. Video yang bisa menghancurkan nama baik Junho dan Harin. Berita itu meledak di media. Publik menyebut Harin perempuan simpanan CEO. Perusahaan Junho hampir runtuh. Investor menarik diri. Harin menangis. Ini semua salahku. Namun Junho menatapnya tegas. Tidak. Aku yang bersalah. Aku yang harusnya melindungimu sejak awal. Ia lalu mengadakan konferensi pers besar. Di hadapan seluruh media ia berkata tegas. Iya, malam itu aku bersamanya. Tapi bukan karena skandal. Karena aku mencintainya. Dia bukan aib. Dia adalah alasan aku hidup kembali. Kata-kata itu mengguncangkan publik. Dan di saat semua orang mengira karir Junho runtuh, dukungan justru datang dari para karyawan dan sahabatnya. Polisi akhirnya menemukan bukti bahwa Direktur Choi lah yang membuat semua rekayasa itu. Ia ditangkap dan semua tuduhan terhadap Junho dan Harin dicabut. Dalam keheningan malam, Harin memeluk Junho di balkon rumah mereka. Lihat, akhirnya dunia percaya kalau cinta bisa lebih kuat dari kebohongan, bisiknya. Junho membalas dengan ciuman lembut di keningnya. Bukan dunia yang perlu percaya. Cukup kita. Setahun kemudian, Seoul dipenuhi kabar bahagia. CEO Kang Junho menikah dengan desainer muda Han Harin. Pernikahan mereka digelar sederhana, di taman tempat pertama kali Harin menyiram bunga di rumah Junho. Lampu-lampu kecil menggantung di pepohonan, menciptakan langit bintang buatan. Saat berdansa di tengah taman, Harin berbisik, "Lucu ya, dulu aku tak tahu siapa kau. Sekarang aku tak bisa hidup tanpamu." Junho menatapnya penuh cinta. "Dulu kau datang tanpa nama. Sekarang kau membawa seluruh hatiku." Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang putri kecil bernama Ara, yang mirip Harin, ceria dan lembut. Suatu malam Harin memandangi lonceng bintang di lehernya. "Lucu ya, benda ini yang mempertemukan kita." Junho memeluknya dari belakang. "Tidak, takdir yang mempertemukan kita. Lonceng ini hanya pengingat. Kalau cinta sejati tak akan hilang, meski ingatanmu hilang sekalipun." Harin tersenyum menatap bintang di langit. Dan malam itu, di bawah langit Seoul yang sama, dua hati yang dulu terpisah kini bersatu selamanya.